Di awal film kita diperlihatkan adegan yang mengharukan. Kita diperkenalkan kepada Luna, seorang wanita yang sedang berjuang dengan beban dan pikiran begitu berat. Luna menangis dan keputusasaan dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Luna bukan hanya seorang guru di sebuah sekolah menengah pertama, tetapi juga seorang ibu rumah tangga yang setiap hari berusaha menjalankan tugasnya. Hari-hari dihabiskan mengajar anak-anak di sekolah lalu pulang ke rumah untuk menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangganya. Namun dalam keadaannya banyak tekanan beban hidup membuat Luna terjebak dalam kesedihan. Di tempat lain terlihat seorang wanita yang menyerupai Luna yang bernama Bella. Saat itu Bella baru saja tiba di rumah setelah seharian bekerja sebagai seorang penulis naskah. Sementara itu pasangannya yang bernama Arnold, seorang sutradara yang tengah sibuk dengan film terbarunya. Meski baru menjalin hubungan sepasang kekasih, mereka kerap kali melakukan bercocok tanam bersama. Keseruan itu menjadi hal penting yang harus kulakukan setiap hari. Luna yang baru saja tiba di rumah disambut oleh pemandangan yang tidak menyenangkan. Suaminya yang bernama Abi yang sedang marah-marah dan memecat seorang karyawan dengan nada yang keras. Abi memang terkenal sebagai sosok kejam dan mudah marah, tidak ragu untuk berlaku kasar terhadap orang-orang di sekitarnya jika mereka tidak memenuhi keinginannya. Perbedaan usia di antara mereka sangat jauh dan Luna terpaksa menikah dengan Abi tanpa memiliki pilihan lain. Suatu hari Luna berbagi keinginannya hanya untuk berpisah dengan Abi. Luna berbicara kepada bibinya, namun bibinya melarangnya dan menasihatinya untuk bersabar. Menurut bibinya, Abi belum terlalu melampaui batas dan Luna memiliki tugas untuk melayaninya dengan baik. Pada suatu harinya Luna setelah pulang dari mengajar tiba-tiba menjadi insiden baku hantam antara polisi dan dua perampok. Salah satu dari perampok tersebut terkena tembak dan meninggal di tempat. Sementara perampok lainnya mendekati Luna dan memaksanya untuk menjadi sandera. Dia dipaksa dan dibawa di sebuah rumah kosong yang menjadi tempat persembunyiannya sampai situasi menjadi aman. Sementara itu Arnold dan Bella bertemu dengan produser yang bernama Nizom yang bekerja sama dengan mereka dalam proyek film. Arnold dituntut sebagai sutradara sementara Bella bertugas menulis naskah. Produser Nizom memberikan shot film tersebut di mana harus ada pertandingan bercocok tanam antara tokoh utama dan karakter lainnya. Bella tidak sepenuhnya setuju dengan keinginan produser tersebut karena dia memiliki rencana lain. Ketika mereka pulang ke rumah, Arnold dan Bella pun berdebat tentang keberatan Bella terhadap keinginan produser. Meski Arnold mencoba meyakinkannya, Bella tetap kukuh dengan alur yang dia rancang. Untuk merendahkan situasi yang tegang, Arnold dan Bella kembali melakukan bercocok tanam. Permainan mereka pun berjalan dengan sangat seru. Kemudian terlihat bahwa Luna dan Digo yang merupakan seorang perampok semakin dekat dan akrab satu sama lain. Di sini diketahui bahwa Digo bukanlah orang jahat melainkan hanya merampok dari bosnya yang tidak membayar gaji para pekerja. Di sini Luna memberikan saran kepada Digo untuk menyerahkan diri kepada polisi. Dia juga menceritakan masa lalunya di mana ibunya menderita sakit parah dan membutuhkan operasi mendesak. Luna yang saat itu tidak memiliki cukup biaya untuk operasi tersebut meminjam uang dari Abi. Dia rela memenuhi semua persyaratan bahkan menikah dengan Abi demi membayar hutangnya. Setelah operasi selesai, sayangnya ibunya meninggal dunia. Kini terjebak dalam hubungan dengan Abi yang masih memiliki hutang yang besar. Dari percakapan itu terjalinlah kehangatan antara Luna dengan Digo. Lalu kembali lagi Bella dan Arnold. Diketahui bahwa ternyata Luna dan Digo merupakan karakter dalam naskah yang ditulis oleh Bella untuk Dizon. Bella masih merasa keberatan jika Luna dan Digo diceritakan terlibat dalam bercocok tanam. Perdebatan pun tak terhindarkan antara Bella dan Arnold. Akhirnya Arnold mengalah dan memberikan kebebasan kepada Bella untuk menulis asalkan dia menyelesaikan sesuai dengan kejadian. Ketika naskah hampir selesai, Bella dan Arnold bertemu kembali dengan pihak Dizon. Seperti yang diduga, sang produser tidak setuju cerita yang dibuat oleh Bella.
Meskipun Bella keras kepala kepada pendiriannya, namun Dizon adalah pihak yang memegang proyek dan Bella terpaksa harus cari cara membuat Luna dan Digo terlibat dalam pertandingan bercocok tanam. Dalam perjalanan Arnold sempat menenangkan Bella saat kecewa dengan keputusan Dizon. Tiba-tiba hujan deras mengguyur mereka berdua. Dengan cepat mereka langsung masuk ke mobil dan setelah itu lagi dan lagi terjadi pertandingan bercocok tanam yang diiringi hujan deras. Keesok harinya Bella bertemu dengan temannya yang bernama Gardi. Bella memutuskan untuk menyelesaikan naskahnya sesuai keinginan Dizon. Meskipun itu akan menghambat kesempatannya untuk masuk J perusahaan yang terkenal. Arnold sendiri diketahui sering mengunjungi ayah Bella di panti jompo. Ayah Bella dulunya merupakan seorang penulis naskah yang kasar dan arogan bahkan kepada Bella dan ibu Bella. Itulah sebab Bella tidak berkunjung di sana, dia sangat membenci kepada ayahnya. Kemudian Bella memutuskan tekadnya untuk menulis naskahnya. Kali ini dia benar-benar membuat Luna dan Digo terlibat dalam pertandingan bercocok tanam sesuai dengan keinginan Dizon. Ketika siang hari tiba, Arnold dengan kebahagiaan yang tersirat memuji naskah yang ditulis Bella. Suatu hari entah mengapa Bella memutuskan untuk pergi menemui ayahnya di pantai jompo. Dia membawa bir karena ayahnya sangat menyukainya. Lalu terjadilah obrolan singkat antara mereka, namun sang ayah masih menunjukkan sifat kasarnya seperti dulu terhadap Bella. Setelah itu Bella kembali melanjutkan cerita naskahnya. Di sini Digo diceritakan melepaskan Luna untuk kembali ke Abi. Luna sempat menolak karena terlanjur nyaman dengan Digo. Namun Digo tahu betul apa yang dibutuhkan Luna saat ini. Dia tidak ingin membawa Luna ke dalam bahaya. Digo berjanji akan menemui Luna suatu saat nanti dan mencobanya membebaskannya dari Abi. Di tengah situasi ini Bella juga melihat Arnold keluar dari hotel bersama wanita lain. Akhirnya di rumah Bella menginterogasi Arnold yang tertangkap basah dan Arnold mengaku bahwa wanita itu adalah pacarnya sekaligus adik dari Dizon. Mendengar hal itu Bella sangat kecewa dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka itu. Bella kemudian menceritakan hubungannya kepada Gardi. Dengan tegas Gardi melarang Bella untuk kembali pacaran kepada Arnold dan Bella sendiri setuju. Namun dia tetap menyelesaikan naskah bukan karena kasihan kepada Arnold ataupun Dizon, melainkan itu apa yang dilakukan dalam kerja yang profesionalitas dalam pekerjaan. Bella kemudian melanjutkan tulis ceritanya. Dalam cerita tersebut Luna menerima telepon mendadak dari Digo yang mengajaknya bertemu di sebuah hotel. Namun tak disangka rencana mereka ternyata diketahui oleh Abi yang secara diam-diam menguping pembicaraan mereka. Tanpa ragu Digo dan Luna pun bertemu dan segera memutuskan kerinduan mereka yang tak terlelahkan dengan bermain bercocok tanam. Setelah selesai Digo memberikan hasil rampoknya dan memberikan uang tersebut kepada Luna. Dia berharap uang tersebut dapat membantu Luna untuk melunasi hutangnya kepada Abi dan memberikannya kebebasannya yang selama ini dia dambakan. Namun ketika Digo kehendak pergi meninggalkan ke hotel, tiba-tiba polisi datang dan tanpa sepatah kata pun menembak Digo hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Usut punya usut, ternyata Abilah yang telah melaporkan dan memberikannya informasi tentang keberadaan Digo kepada polisi. Setelah itu Luna dengan terpaksa menyerahkan semua uang yang diberikan oleh Digo kepada Abi. Hal itu memungkinkan Luna untuk akhirnya bebas dari Abi tersebut. Pada saat bersamaan Luna mulai mengemas barangnya, memutuskan untuk meninggalkan rumah Abi dan memulai lembaran baru dalam hidupnya. Setelah naskah tersebut selesai, lukanya memberikannya kepada Arnold. Bella justru menghapus semua file dan membakar semua kertas naskah yang telah dicetak. Kemudian Bella menemui Arnold dan dengan tulus meminta maaf karena tak dapat memberikan naskah yang telah dia diselesaikan. Meski telah memikul beban penyelesaian naskah tersebut, Bella sadar bahwa kini saatnya mengambil langkah berani dan melangkah arah yang baru. Film pun selesai.